Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengaran tidak ya? Ada dong salah satu teman-teman. Kedengeran. Kedengaran ya. Baik, terima kasih teman-teman. Maaf. Ibu absen dulu. Oh iya, sorry, maaf. Benar-benar. Hai Will. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, Ibu absen dulu. Bu, Ya. itu Rafael izin sakit atau izin apa? sakit. Oh, Rafael sakit berarti ya, bukan sakit ya. Bukan izin sakit. Sakit apa Rafael? Enggak tahu. Oke, baik. Dom hadir, lalu Tiger. Ada. Oh, itu dia, nggak ada nomornya, salah. Hadir gitu ya. Jaden, William, Ashley. Kajian. Oke, Ashley hadir ya. Jaden ada Bu, Jaden. Ya. Renan, Nathan, Hadir. Kelly. Kelly belum hadir. Lalu Stanley, Frederick, Hadir. Matthew, Hadir. Tom belum hadir. Lalu Ben, Derek, Hadir. Owen, Louis. Hadir. Louis kok nggak ke sekolah sih? Kok ke sekolah? Saya minggu depan. Oh, katanya pada nggak mau nih, pada males. Katanya gitu, Louis males ya. Oke, Godoliva. Hadir. Ya, kali masuk. Lalu Jolen. Hadir. Jen. Hadir. Carol. Hadir. Natasha. Hadir. Annabel. Hadir. Khairi. Hailey. Hadir. Karen. Hadir. Vera. Hadir. Michelle. Hadir. Nashel. Hadir. Yuri. Stephanie. Hadir. Amy. Hadir. Oke, Tom, adakah Tom di sini? Oke, Tom belum hadir ya. Jadi Rafael sakit, Tom belum tahu ya. Oke. Untuk pemilihan judul ya. Judul film yang akan kalian ulas kok tidak ditulis di WhatsApp supaya ketahuan, takut ada yang double ya. Jadi tolong ditulis ya, takut nanti ada kamu sudah pilih ternyata teman kamu sudah pilih ya. Baik, Ibu lanjut lagi, kita lanjut lagi teks ulasan kemarin ya. Masih Ibu ini Ibu lanjutkan.
Oke. Ciri-ciri teks ulasan. Ya, 1. Menunjukkan pandangan, ya. Pandangan sebentar. Pandangan sebentar ya. Menunjukkan pandangan atau opini. Kalian bisa buka bukunya atau mau masuk sebentar. Oke, berarti hari ini hanya Rafael sakit. Sorry, Pak. Ya. Jadi menunjukkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, opini yang disampaikan oleh penulis disertai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam karya yang diulas. Ya, jadi opininya ini disampaikan oleh penulis disertai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi tidak asal membuat opini saja. Ya, kalau asal membuat opini itu berarti dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu berarti kalian adalah memberikan opini yang tidak real, tidak nyata. Hoax ya, biasa disebut dengan hoax ya. Hati-hati ya teman-teman. Lalu yang ketiga, penilaian yang diberikan berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas di sini. Ya, jadi penilaiannya itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kamu nanti mengulas mengulas film, itu kamu harus cari kelebihan dan kekurangannya. Ya. Lalu yang keempat, membahas isi karya secara keseluruhan. Mulai dari identitas karya, unsur-unsur karya, ya unsur-unsur karya itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Ya, dan sebagainya. Jadi nanti ketika kamu memberikan ulasan, ya kamu memberikan pandangan penulis terhadap suatu karya. Nah, lalu bagaimana opini yang disampaikannya? Nah, opininya bagaimana? Lalu penilaiannya, ya, yang berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari karya itu sendiri. Lalu baru membahas isi karya secara keseluruhan. Dan yang terakhir, berisi ajakan kepada penikmat karya untuk menikmati karya yang diulas. Ya, seperti ayo teman-teman, saya rekomendasikan bahwa film ini bagus dan layak. Ya, seperti itu. Jadi secara tidak langsung kamu menjadi apa ya? Menjadi marketing dalam buku itu. Jadi buku itu banyak buku ataupun film itu jadi banyak yang di peminatnya, akhirnya banyak yang beli, jadi tenar. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya, teman-teman. Itulah ciri-ciri teks ulasan. Nah, unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Nah, dalam teks ulasan, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya itu sendiri. Ya, walaupun dalam penerapannya tidak semua unsur-unsur intrinsik itu terdapat dalam suatu karya. Misalnya ya, ada ulasan buku, ulasan lagu dan buku non fiksi. Itu biasanya
tidak ada unsur-unsur intrinsiknya. Ya. Lalu unsur intrinsik yang terdapat dalam karya adalah ya tema yang pertama. Tema berisi ide pokok atau inti cerita. Lalu yang kedua, tokoh. Pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Ya, tokoh yang baik, tokoh jahat, ya. Lalu yang ketiga, penokohan di sini. Penokohan terdiri dari sifat atau karakter atau watak yang dimiliki tokoh. Bentar ya, Ibu seperti gatel tenggorokan sebentar. Ibu lanjut lagi ya teman-teman, maaf ya. Nah, penokohan di sini ada sifat atau karakter atau watak yang dimiliki tokoh. Ya, jadi tema, tokoh, penokohan, dan yang keempat itu adalah latar. Latar berisi dari tempat, waktu, suasana dalam cerita. Ya, lalu yang kelima, alur. Alur adalah jalannya cerita, di mana bisa berupa alur maju, alur mundur, alur campuran. Masih ingat alur maju? Alur maju itu adalah kita berceritakan hari ini sampai ke depannya, itu adalah alur maju. Ya. Tapi kalau alur mundur, kita cerita pada tahun ini, tahun 2022, lalu kita menceritakan lagi tahun yang sudah lalu. Nah, itu namanya alur mundur. Kok campuran? Kalian menceritakan saat ini, lalu terkenang dengan masa lalu, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Ya, jadi itu yang disebut dengan alur campuran. Lalu yang keenam, sudut pandang, di mana gaya pengarang dalam bercerita bisa berupa sudut pandang orang pertama. Ya, orang pertama itu siapa? Aku atau saya. Lalu sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga ini adalah nama tokoh itu. Oke. Lanjut 7. Amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat tersurat. Tersurat itu berarti sudah terlihat ya. Sudah tahu, oh intinya ini tentang ini. Tapi ada juga amanat yang tersirat. Tersirat itu kita harus mencari tahu. Ya, contoh gini ya. Nama saya Rika. Ya. Saya guru di Jakarta Taipei School. Kalau yang tersirat seperti ini. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia. Orang-orang memanggil saya, anak murid saya atau anak murid saya dan teman-teman teman-teman di sekolah itu memanggil saya Ibu Rika. Saya mengajar di Jalan Hibrida Raya Blok KIH Jakarta Utara, Kelapa Gading. Tepatnya di sekolah Jakarta Taipei School. Lihat perbedaannya. Kalau yang pertama itu yang tersurat itu adalah nama saya Rika. Yang kedua yang tersirat itu adalah teman-teman saya, rekan-rekan saya dan murid-murid saya itu memanggil saya Ibu Rika. Ya kan, berarti oh iya namanya dia adalah Rika, Ibu Rika. Ya, itu yang tersirat. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Tersurat dan tersirat.
Tahu perbedaannya ya? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan lanjut. Halo? Kalau diam saja berarti belum paham, berarti nanti Ibu akan tanya siapa saja yang ada di Zoom ini. Sudah paham belum? Sudah. Sudah ya, Stevi ya, paham ya? Oke, baik. Ibu lanjut ya, karena sudah paham ya. Karena ini hanya pengulangan dulu di kelas 7 pun sudah sempat dibahas, kelas 6 pun sudah dibahas. Jadi hanya pengulangan saja di sini. Pengulangan materi lebih dalam. Lalu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik. Tadi unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk karya dari luar. Nah, dalam teks ulasan suatu karya ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sorry maaf. Sebentar ya. Oke. Suatu karya adalah unsur di mana itu dari luar dari karya itu sendiri. Ya, kalau intrinsik itu di dalam novel itu sendiri atau film itu sendiri, ya. Sedangkan unsur ekstrinsik itu ada di luar. Nah, ya. Contoh, contoh nanti dulu ya Ibu. Jadi di dalam teks ulasan itu suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur ekstrinsiknya yang ada di luar karya tersebut. Ya, walaupun berada di luar karya, namun biasanya unsur ekstrinsik itu masih berkaitan dengan karya yang diulas. Nah, unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam karya diantaranya satu, latar belakang pengarang atau profil atau identitas dari pengarang. Lalu yang kedua, ya, jadi latar belakang pengarang biasanya tuh disebutin beliau itu lahir dari mana, tempat tanggal lahir, dan alasan dia membuat buku itu, ya. Lalu yang kedua, nilai-nilai karya. Ya, nilai-nilai karya ini bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, politik, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penggunaan bahasa. Nah, ini penggunaan bahasanya bagaimana ya, teman-teman? Ya. Yang keempat itu adalah desain. Di mana desain ini berisi cover, tata letak, warna, gambar, dan sebagainya. Oke. Struktur ulasan. Perhatikan ya teman-teman ya. Berarti ini struktur ulasan ini harus ada identitas. Jadi ketika kamu mengulas film, ini harus ada identitasnya. Karena identitas adalah bagian yang memuat keterangan mengenai karya yang diulas. Identitas buku meliputi apa? Kemarin judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, cetakan atau penerbit ya, cetakannya tahun berapa itu dibuat buku itu ya, dan sebagainya. Ini sama kalau kita sebagai manusia kita punya ID ya, atau kartu tanda pengenal KTP. Ya, seperti itu. Identitas kita sebagai warga negara Indonesia ataupun warga negara asing pasti punya ID ya. Kita satu kitab ya, Ibu lupa kalau yang warga negara asing seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman.
Sekarang Ibu mau tanya dulu. Yang di rumah, Nasyel. Judul buku ini apa, Nasyel? Ayo, apa judul buku? Ini nih buku yang ini nih, yang di depan ini di ini. Yang warna merah ini, judul bukunya apa? Aduh, Nasyel kemana ya? Halo, teman-teman. Dengar nggak sih suara Ibu Rika? Dengar. Dengeran. Jaden. Identitas buku yang di ini contohnya ada apa saja, Jaden? Ada penulisnya, Penulisnya siapa? sama judul penulisnya ada Rakirana. Cukup. Jaden paham. Oke, Ibu lanjut. Lui. Identitas buku ini di gambar ini apa, Lui? Apa? Identitas buku ini di sebelah ini apa? Suara ibu. Identitas di buku ini ada apa saja? Oh, Ayo. itu judulnya pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal, cetakan. Ibu itu kamu baca yang atas. Ibu tanya ini nih. Identitas bukunya apa saja yang ini? Tadi jadi sudah sebutin satu. Kamu sebutin satu lagi apa Yang kira-kira? tulis, penulisnya ada Rakirana. Terus selain penulis apa lagi? Judulnya Apa? the number you are trying to reach is not reachable. Oke, baik, betul. Bagus. Berarti Lui tahu ya. Ini ada dua ya. Yaitu judul buku dan penulisnya, nama penulisnya. Ibu tadi Nesha katanya udah unmute tapi ibu nggak kedengaran suara dia. Oh gitu. Ya udah berarti suaranya memang ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Nah, ini karena dilihat dan dibaca adalah seperti ini. Jadi nanti ketika film, contoh identitasnya seperti ini, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, cetakan, tebal. Nah, ini kalau yang buku. Ya, kita lihat lagi selanjutnya. Sesudah itu orientasi. Ya, tadi identitas, lanjut ke orientasi. Nah, oke, Nasya sinyalnya. Kamu sudah jawab tapi Berika nggak dengar ya. Maaf ya, nggak tahu ya ini sinyalnya dari rumah Ibu Rika, dari sekolahan atau dari rumah kalian ya. Namanya jaringan, jadi ya kita maklumkan saja. Baik, orientasi adalah bagian yang menjelaskan sekilas tentang karya. Baik dari segi latar belakang pengarang maupun latar belakang karya. Misalnya, penghargaan yang pernah diraih dan sebagainya. Ya, jadi orientasinya sekilas tentang karya itu, ya, baik dari segi latar belakang pengarang maupun latar belakang karya. Oke, lanjut ya. Nah, contoh nih orientasi. Silakan Renan baca contoh orientasi yang keras. Silakan Renan baca. Contoh orientasi adalah rektangle silam dengan nama Adara
tapi lebih senang dipanggil An di dunia maya. Suka baca dan nonton untuk mengisi waktu luang, bisa ketawa karena hal-hal receh yang nggak jelas, tapi bisa serius juga kayak Hermione Granger. Oke. Jadi di orientasi ini ada Rakirana ini adalah penulisnya. Ya, jadi dijelaskan mengapa dia menulis novel ini. Ya, meskipun judulnya dalam bahasa Inggris, biasanya isinya dalam bahasa Indonesia, ya, bahasa gaul katanya ya, gaul, bahasa gaul anak sekarang, bahasa anak zaman now. Ya. Nah, lanjut ya. Lalu tadi ada apa? Identitas, orientasi, masuk pada sinopsis di sini ya. Ketiga sinopsis. Sinopsis ini adalah bagian yang berisi gambaran sekilas tentang isi karya. Nah, sinopsis ini bertujuan agar orang merasa penasaran dengan suatu karya, khususnya karya yang sedang diulas. Ya. Jadi bikin orang penasaran ya, kayak trailer ya kalau nonton film ya. Kalau di bahasa di buku itu biasanya sinopsisnya atau ringkasan di belakang buku itu ya. Oke, silakan lanjutkan. Ibu mau dengar suara. Siapa? Stevi, baca yang keras. Contoh sinopsis. Novel, the number you are trying to reach is not reachable, berkisah tentang Aira, seorang gadis jenius yang bersekolah secara homeschooling. Ia mendapatkan tantangan ketika Kak Zahra, guru homeschoolingnya, memberitahu bahwa ada lomba cerdas cermat matematika, berhadiah buku yang diincarnya, The 13 Books of, nggak bisa baca, Bu. Euclid's Elements dalam masa orientasi sekolah. Aira berkenalan dengan Kalila, Rio, dan Arka karena tidak ingin anggap aneh. Aira menyembunyikan kepintarannya dan berusaha berlaku sewajarnya anak SMA. Semenjak Rio membantunya mempelajari bahasa gaul dan telepon salah sambung ke Arka, Aira menjadi dekat dengan mereka. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Aira selamanya tetap berbohong tentang kejeniusannya itu? Bagaimana kisah cinta Aira sendiri? Iya, oke. Nah, ini kan menarik orang ya. Apa untuk ini ceritanya tentang romance ya, tentang remaja. Ya. Di mana dia berkenalan dengan persahabatan ya di tingkat SMA seperti ini. Nah, ada kisah cintawi, romance, ada tentang persahabatan ya, di mana di sini dia ada teman ya, ada Kalila, Rio, dan Arka ya, mereka berempat bersahabat seperti itu. Ini adalah membuat kita penasaran, makanya daripada penasaran, ayo beli bukunya. Biasa seperti itu ya, maksud dan tujuan dari seorang pengarang membuat sinopsis. Ya. Sorry. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum? Sudah.
Bisa ya kalian menganalisis membuatnya seperti ini. Ya. Kita masuk kepada analisis terakhir. Ya, bukan terakhir ya, maksud di bagian selanjutnya yaitu analisis. Sebentar. Ya. Di mana analisis adalah pemaparan tentang unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik dalam karya. Nah, dalam bagian ini hanya menyebutkan saja unsur-unsur tersebut. Nah, contoh analisis, ya. Silakan, Bang Jago, Jaden, baca yang keras. Sudah lama ibu nggak dengar suara si Jaden. Analisis atau contoh analisis, Bu? Contoh analisisnya. Novel ini bertema remaja, pemilihan warna sampulnya tidak mainstream, dan gambar ilustrasi telepon juga lucu. Bagian dalam novel pun terlihat minimalis. Dari segi penokohan, karakter Aira benar-benar konsisten dari awal hingga akhir. Bagai kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Sebuah karya sastra, apalagi hasil imajinasi penulis, pasti memiliki kukat. Bu hilang, Bu. Memiliki kekurangan. Ada beberapa bagian yang terkesan dipaksakan serta plotnya yang tidak logis. Begitupun bahasa yang digunakan banyak istilah gaul dan asing. Oke, itu dia. Ya. Jadi karena ini adalah temanya bertema remaja kan biasanya kan tidak jauh-jauh dari romance ya. Jadi ini adalah pendapat ya, di mana analisis ini adalah pemaparan tentang unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam karya. Ya, jadi disebutkan di sini apa saja. Ya. Ini ada kekurangannya. Wah, saya tidak rekomen deh novel ini atau film ini, terlalu lama durasinya misalnya. Jadi membosankan. Saya tidak tahu, tidak sulit memahami jalan ceritanya misalnya seperti itu. Ya. Nah, lalu terakhir lalu bagian selanjutnya adalah evaluasi, di mana evaluasi adalah pemaparan secara detail tentang unsur-unsur intrinsik maupun unsur-unsur ekstrinsik dalam karya yang dilihat dari kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Ya. Contohnya, contoh evaluasi, silakan Renan baca yang keras. Novel ini secara visual cukup menarik perhatian. Dari judulnya yang unik, pemilihan warna sampul yang tidak mainstream, dan gambar ilustrasi telepon yang lucu bisa membuat orang penasaran dengan sekali lihat. Bagian dalam novel pun terlihat minimalis. Dari segi penokohan, karakter Aira benar-benar konsisten dari awal hingga akhir. Menurut saya, bohong itu enggak pernah menghancurkan selama tetap. Jadi kebohongan yang menghancurkan adalah kalau kejujuran mulai tampak di sela-sela kebohongan. Aira memang agak kaku, tetapi perlahan-lahan dia mulai membuka diri. Dia lebih bisa memahami orang lain dan tidak bertindak egois. Dia menekan kelebihannya agar orang lain juga bisa menerima dirinya dengan mudah. Walau konsekuensinya menjadi konflik utama buku ini. Oke. Wih, bagus sekali ya. Ini dia evaluasi di mana pemaparan secara detail.
Ya, baik dari unsur intrinsiknya dan ekstrinsiknya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari buku itu sendiri. Ya. Kita lanjut lagi. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam bahasa. Di dalam teks ulasan, ya. Nanti kebahasaannya kita akan bahas lagi minggu depan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Sebelum Ibu Nggak ada. paham? Jadi di dalam buku kalian itu di halaman 2 ya, menemukan informasi penting ya, ada identitas karya, lalu sinopsis, penilaian, rekomendasi ya. Lalu menjelaskan kembali isi teks ulasan itu ya. Di mana kalian dapat menceritakan atau menjelaskan kembali teks ulasan. Nah, agar dapat menceritakan kembali teks ulasan, kamu harus mampu menemukan pokok-pokok isi teks ulasan tersebut. Nah, selanjutnya, pokok-pokok isi tersebut kamu jadikan kerangka dalam menceritakan kembali. Nah, dapat dikembangkan agar isi sama dengan yang akan kamu sampaikan. Ya. Sampai di sini teman-teman. Paham ya? Jadi struktur teks ulasan itu ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, rekomendasi. Itulah struktur teks ulasan. Ya. Nah, struktur teks ulasan ini adalah bagian-bagian yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks ulasan yang utuh. Baik, silakan. Nah, kalian mulai membuka teks ulasan ya, itu ada audio ya di halaman 3. Kalian scan barcode buku harianku judulnya. Scan barcode ini, lalu kalian dengarkan listening, ya, lalu kalian cari identitas karya dari teks ulasan itu, lalu informasi pentingnya bagaimana, aspek penambahan nilainya, dan tanggapilah pesan yang terkandung dalam teks ulasan tersebut. Ya. Jadi uji kompetensi yang satu ini itu untuk latihan kalian ya, yang ketika kalian membuka scan barcode. Lalu untuk uji kompetensi satu ini silakan kalian selesaikan, kerjakan, dan kumpulkan ke Google Classroom. Dikumpulkan minggu depan. Baik, karena jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada tidak pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Baik, karena tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, salam sehat, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu, bye Bu. Ya, Terima kembali kasih. kasih. Ya, Terima kasih, Bu. kembali Bye. kasih. Bye. Terima kasih.